Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, oke. Matematikanya belum sama sekali masuk ini. Halo? Belum ya? Oke. Ini perkenalan dulu ya, ini nama saya. Jadi saya pengajar matematika buat kalian ya. Mudah-mudahan nanti sampai selesai intensif ya. Saya pengajar matematik. Dulu saya kuliah di FITB ITB ya. Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Wah, ini matematikanya udah rumit adik-adik ya. Udah geomatik, mematematikakan bumi ya. Kalau yang kalian pelajari sekarang matematika dasar-dasarnya aja ya. Kalau geomatik itu udah aplikasinya. Oke, ada yang mau masuk ITB ya di kelas ini? Banyak? Ya, terus nanti kalau ada kesulitan dalam pelajaran matematika, nanti boleh kalian diskusikan masuk ke WA saya aja ya. Oke, kalian bisa fotoin soalnya, tapi jangan banyak-banyak ya. Oke, langsung aja kita masuk ke set yang pertama. Silakan dibuka dulu bukunya. Udah pada dapat ya bukunya ya? Ya, yang nomor 1. Oke, jika fx akar ini terdefinisi untuk x lebih kecil sama dengan a atau x lebih besar sama dengan b, maka pertanyaannya berapa nilai akar a kali b. Nah, ada daerah terdefinisi itu artinya adalah agar ada nilainya, ya. Maka harus ditentukan dulu daerah asalnya, domain atau daerah asal. Jadi supaya ada nilainya, Nah, biasanya di matematik itu cuma 3 ada yang dipermasalahkan, tapi ini banyak pisan yang kelupaan ngasih syarat domain, syarat-syarat supaya dia daerahnya terdefinisi ya. Jadi daerah terdefinisi itu adalah syarat agar suatu fungsi ada nilainya. Agar fungsi f aja deh saya tulisnya agar fungsi ada nilainya. Atau disebut sebagai syarat domain, syarat daerah asal. Yang jadi permasalahan cuma 3, yaitu pecahan, kemudian bentuk akar kayak di soal ini, akar sesuatu, kemudian yang terakhir adalah logaritma. Nah, ini hati-hati setiap kalian menyelesaikan persoalan pecahan, akar, logaritma, itu ada syarat. Syaratnya itu apa? Syaratnya bagian bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Supaya dia ada nilainya. Kalau 4 bagi 2 ada nilainya. 7 bagi 5 ada nilainya. 7 dibagi akar 8 ada nilainya. Tapi kalau 8 dibagi 0, nah, kalau bagi 0 nggak ada nilainya. Maka daerah terdefinisi itu syarat yang dibutuhkan agar F-nya ada nilainya. Ya, agar Y-nya itu ada nilainya. Akar sesuatu, maka sesuatunya tidak boleh negatif, karena akar minus itu nggak boleh, berarti harus lebih besar atau sama dengan 0. Terus logaritma, nah yang nempel di log nih harus bilangan positif. Yang ini juga nempel di log, namanya bilangan pokok ya, positif juga, tapi tidak boleh sama dengan 1. Oke, ini adalah syarat-syarat daerah supaya dia terdefinisi, supaya ada nilainya. Oke, soal nomor 1, berarti di sini ada akar kotak. Jadi kalau ada akar kotak, maka syaratnya si kotaknya gimana? Iya, kotaknya ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Dalam hal ini kotaknya adalah ini.
Nah, saya malas nulisnya, saya copy aja lah ya. Nah, ini lebih besar atau sama dengan nol. Coba kalau kamu masukin X-nya 0, lebih dari 0 nggak? Iya. Kalau dimasukin X-nya 10, iya. Kalau dimasukin berapa lagi? Minus 2. Ya, pokoknya dia kalau dimasukin X ke sini hasilnya harus positif. Nah, X yang memenuhinya itu ini katanya. Ini dan ini. Berarti ini sebagai X1-nya, yang B-nya ini adalah X2-nya. Jadi pertanyaannya akar X1 kali X2. Nah, tapi sayang sekali adik-adik ini tidak bisa difaktorin dengan mudah ya. Susah ceritanya teh susah. Tenang, kalau dia susah difaktorin, cari pasangannya susah, maka kan ada satu rumus, adik-adik masih ingat? Iya, rumus kuadrat. Jadi kalau ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, pengen tahu pembuat nolnya, X-nya, nanti ada rumus kuadrat. Ya, namanya rumus ABC. Berarti X-nya ada 2, yaitu min B plus minus akar apa? Diskriminan per 2 kali A. Nah, ini penting ya. Jadi kalau nggak bisa difaktorin, pakai rumus ini. Nah, tapi di situ ada yang namanya diskriminan. Ada ya, diskriminan di situ adalah B kuadrat min 4AC. Nah, nanti ada dua kemungkinan B kuadrat min 4AC-nya kalau dia tidak bisa difaktorin atau susah difaktorin. Bisa diskriminannya minus, bisa diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau yang diskriminannya minus, sampai kapanpun juga nggak akan pernah bisa dicari X yang memenuhinya. Kenapa? Karena akar minus itu nggak ada. Ya, nah ini namanya tidak ada akar. Tidak ada itu artinya tidak real gitu ya. Tidak real. Nah, kalau yang ini ada ya. Yang ini ada yaitu real, yaitu X1 dan X2. Real dia. Kalau diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi akar 5 misalkan ada nilainya. Tapi kalau akar minus ya nggak ada. Kalau nggak ada ya udah skip aja ya, skip aja. Nah, kayak gini nih. Coba adik-adik kita mau pakai rumus ABC nih, tapi harus dicek dulu yang namanya diskriminannya. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Berarti min 9 dikuadratin 81. Dikurangin 4 kali AC. A-nya 1, C-nya 16. 64, oh ini positif nih, berarti ada. Ada, yaitu X1 dan X2. Yang di sini ada nggak? Cek lagi diskriminannya dulu. B kuadrat 1 dikurangin 4 kali A kali C. Ya, wah ini minus nih, berarti ini tidak ada. Oh, berarti yang ada akarnya itu cuma bagian yang di atas, adik-adik. Jadi X1, X2-nya di sini adalah yang di atas ini aja. Pertanyaannya adalah berapa akar X1 kali X2? Oke, berarti pertanyaannya adalah akar X1 kali X2. Padahal kalian udah tahu di persamaan kuadrat. X1 kali X2 rumusnya apa? Iya, C per A. Ya, ini tuh adalah C per A. Berapa C per A? Tapi yang di atas, karena yang di bawah kan nggak ada akar. Jadi ini skip aja nih, anggap aja nggak ada. Berarti C per A-nya adalah 16/1. Ya, jadi jawabannya adalah akar 16, jawabannya adalah 4. Silakan, adik-adik ada pertanyaan? Oke, sekali lagi, syarat supaya dia terdefinisi, maka di dalam akar tidak boleh negatif. Terus, tapi sayang sekali, menyelesaikan pertidaksamaan kan harus difaktorin dulu ya. Nah, ini nggak bisa difaktorin dengan mudah langsung atas bawah. Harus pakai rumus, ya, rumus ABC. Nah, tapi sebelum kita pakai rumus, cek dulu diskriminannya. Ternyata yang di atas positif, berarti ada, yaitu X1 dan X2. Yang di bawah nggak ada nih. Kenapa? Karena diskriminannya minus. Rumus ABC juga nggak akan sanggup. Ya. Jadi kalau diskriminannya minus, berarti dia tidak ada akar.
Berarti yang ada akar cuma yang di atas ya. Berarti A dengan B di sini, X1 X2-nya adalah punyanya si yang di atas tadi. Oke, jelas X1 kali X2 C per A. Jadi 16/1 jawabannya 4. Nah, ini pernah muncul di soal UTBK 2019. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, jadi real itu artinya ada, kalau tidak real itu artinya tidak ada. Oke, jika semua nilai X nah ini ditentukan oleh si pembuat soalnya, domainnya, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari mah gitu ya, misalkan jika seseorang yang berpenghasilan 3 miliar sampai 2015 miliar misalkan ya, atau kelompok usia yang berusia 3 tahun sampai 15 tahun. Nah, itu tuh namanya domain. Ini ditentukan. Kalau tidak ditentukan, maka dia harus memenuhi syarat daerah terdefinisi ini. Ada 3, yaitu pecahan, akar, dengan logaritma. Ya. Nah, ini hati-hati adik-adik ngerjain soal kayak gini. Tanda mutlak X min 1 lebih besar sama dengan ini pindah ruas aja. Ya. Berarti akar 4 X min 4. Nah, menyelesaikan ini jangan terburu-buru dikuadratin. Kenapa? Tadi yang saya bilang, kalau ada bentuk akar, ya, supaya dia terdefinisi, maka kasih dulu step yang pertamanya adalah syaratnya dulu. Apa syaratnya? Di dalam akar nggak boleh negatif. Berarti si kotaknya harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka 4x min 4 lebih besar sama dengan 0. Maka 4x lebih besar sama dengan 4. Dan x lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini udah memenuhi ya. Besar dari 1 kan akar 3. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, masih ingat? Iya, kalau tanda mutlak dikuadratin lepas tanda mutlaknya. Jadi langkah yang kedua jabarkan. Nah, cara menjabarkannya itu tinggal dikuadratin aja. Kenapa dikuadratkan? Iya, supaya akarnya lepas, tanda mutlaknya juga lepas. Ya, jadi kalau dikuadratin, akarnya lepas, tanda mutlaknya juga lepas. Jadi gini. Tuh, gitu. Jelas. Nah, ini jangan terburu-buru dikuadratin karena bentuknya kayaknya mirip deh, ada-ada ya. Lihat. Min, ini teh sama dengan 4-nya keluar, di dalamnya X min 1 kan. Kalau pindah ruas jadi min 4 kali X min 1. Nah, ini maktorinnya tinggal keluarin aja yang samanya ya, yaitu X min 1-nya. Berarti dalamnya apa? Ini kali apa supaya jadi ini? X min 1. Dikurang, X min 1-nya udah keluar, berarti sisanya tinggal 4. Nah, ini udah faktornya nih. Berarti X min 1 dikali X min 5. Garis bilangannya 1 dengan 5 pakai sama dengan ya. Oke, cek tanda ada di samping kanan, di samping angka 5 nilainya gimana? Masukin aja angka ya, semiliar misalkan. Semiliar kurangin 1 plus. Semiliar kurangin 5 plus. Plus kali plus plus, maka yang ada semiliarnya nilainya plus. Yang ini berubah, yang ini berubah ya. Dari 1 sampai 5 misalkan 0, kalau ada 0, 1 sampai 5 misalkan 2. Masukin angka 2 ke sini jadi minus ya. Tapi cukup satu aja dicek, yang kanannya aja. Nah, langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, diiris total. Semuanya harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Irisan total. Disatuin dalam satu gambar. Pembuat nolnya 1, 1, 5. 1, 5. Pakai sama dengan, terus ada syarat tadi di awal soal nih. Syarat pertama yang diinginkan oleh soal akar 3 2015. Ini akar 3 kan lebih dari 1 ya, sampai 2015 misalkan. Ini syarat yang pertama. Tulis saja 1, syarat 1. Syarat yang kedua,
Ini yang diameter yang positif nih, berarti ke kanan, ke kiri ya. Oke, 1 ke kiri, ini syarat yang kedua, 5 ke kanan. Terus tadi ada yang lebih dari 1 ya. Oke, lebih dari 1, berarti ke kanannya 1. Ini yang ketiga nih. Nah, ini yang ketiga. Ini anggap aja syarat yang ketiga. Berarti irisannya numpuknya di sini. Oh, berarti X yang memenuhinya adalah dari 5 sampai 2015. Pakai sama dengan. Berarti ini TA-nya, yang ini apanya? B-nya. Ya, kan yang memenuhinya katanya dari A sampai B. Oh, 5-nya pakai sama dengan, 2015-nya juga pakai sama dengan. Ya, pertanyaannya A tambah B. Berarti jawabannya 2020. Ya, jadi kalau ada yang masukin angka 1, dia nggak akan memenuhi. Ya, harus yang memenuhinya itu dari 5 sampai 2015. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi hati-hati kalau ketemu bentuk akar, jangan terburu-buru nguadratin, tapi ingat step by step. Step yang pertama selalu syarat. Syarat itu selalu ditampilin di awal ya, jangan di akhir seperti yang ada di buku-buku sekolah ya. Di buku sekolah itu syarat itu di akhir, itu salah ya bukunya. Syarat itu harus ditampilin di awal. Masa mau minum obat batuk cair kan ada syarat. Syaratnya kocok dahulu. Masa diminum dulu baru dikocok. Jadi syaratnya ya kocok dahulu syaratnya. Atau kalian mau masuk ITB nih, syaratnya harus lulus UTBK. Wah, nanti aja syaratnya mah masuk aja dulu. Nggak bisa. Ya, harus terpenuhi dulu syaratnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan dilihat-lihat dulu soalnya ini teh apa sih? Coba lihat. Ada persamaan kuadrat. Akar-akarnya X1, X2. Dengan X1 lebih kecil dari X2, tapi mereka lebih dari 1. A di sini positif, pertanyaannya berapa nilai ini nyatakan dalam A, B, dan C. Nah, adik-adik ini adalah pasti jumlah deret. Benar? Deret. Deret itu nanti ada 2 ya. Ada yang namanya aritmatik. Ada yang satu lagi yang namanya geometri. Apa bedanya aritmatik sama geometri? Kalau aritmatik bedanya yang tetap. Jadi selisih 2 suku berurutannya tetap. Jadi ini dikurang ini sama dengan ini kurangin ini. Nah, itu namanya aritmatik. Kalau sama. Kalau geometri, rasionya yang tetap. Rasio itu pembanding. Ya. Jadi kalau beda itu selisih. Selisih 2 sukunya harus sama nilainya. Kalau rasio itu pembanding. U2 banding U1 harus sama dengan suku bilangan ketiga dibagi bilangan kedua. Ya. Jadi ini perjanjian saja. Di UTBK cuma 2 yang bakal muncul deret, yaitu kalau nggak aritmatik, geometri. Sekarang ada deh perhatikan. Ini deret apa ini? Bedanya nggak sama. Ini kurangin ini kan beda dengan X1 per X1 kuadrat dikurangin ini. Rasionya juga kayaknya nggak tetap deh. Yang ini min 1 X2 dibagi 1 X1. Sama nggak ya nilainya dengan ini dibagi ini? Beda. Coba aja kali silang. Ya, beda ini. Kalau disebut rasionya tetap. Jadi ini gimana dong?
Iya, oke. Ada yang jawab deret geometri tak hingga. Betul sekali, ini ada titik-titik tak terhingganya. Berarti dia deret geometri tak hingga, betul sekali. Tapi deret geometri tak hingganya ada dua ini, ya. Jadi nggak bisa langsung disatuin. Ini harus kreatif, Adik-adik. Coba perhatikan yang ini. Diloncat-loncat. Ini. Berarti di sini 1/x1 ditambah 1/x1 kuadrat ditambah 1/x1 pangkat 3 ditambah sampai tak terhingga. Nah, baru ini dikatakan deret geometri. Kenapa? Karena rasionya udah tetap. Ini bagi ini 1/x1. Ini dibagi ini juga 1/x1. Sama kan? Nah, gitu. Dipisah. Satu lagi kelompok yang ini. Minusnya nanti aja dikeluarin, berarti ini jadi 1/x2 ditambah 1/x2 kuadrat ditambah 1/x2 pangkat 3 sampai tak terhingga. Ini pun deret geometri tak hingga. Masih ingat adik-adik jumlah tak hingga deret geometri? Iya, rumusnya air. Jadi S tak hingga itu rumusnya suku awal dibagi 1 min rasio. Ini untuk deret geometri tak hingga. Air. Berarti suku awalnya 1/x1 dibagi 1 min rasio. Rasionya ini dibagi ini, 1/x1. Oke, atas bawah saya kaliin aja x1 biar nggak ada perperan. Ini kali ini berarti 1. X1 kali 1 berarti x1. Ini kali ini berarti 1. Dengan cara yang sama, tapi ini ya suku pertamanya 1/x2 ya. Iya, atas bawah dikaliin x2, nanti akan diperoleh 1/x2 min 1. Nah, kemudian supaya jadi soal ini diapain? Dikurangin ya. Jadi soal, ini kurangin ini, ditambah ini kurangin ini dan seterusnya ya. Jadilah soal ini. Saya kopiin aja soalnya, ini yang ditanyain. Gitu. Ya, kalau dikurangin jadi gini. Yuk, berarti jadi 1 per apa tuh hasilnya? Ini dikurang ini ya, 1/x1 min 1 dikurang 1/x2 min 1. Yuk, samain penyebutnya, ini kali ini kali ini kali ini gitu ya. Oke, samain penyebutnya. Ini kali ini berarti x2 min 1. Ini kali min 1. Jadi min x1, min 1 kali min 1 berarti plus 1. Per, ini kali ini. X1, X2. Ayo kaliin. X1, X2, ini min X1, min X2, minnya keluar, berarti dalamnya X1 tambah X2, min 1 kali min 1 plus 1. Nanti ini habis ya. Nah, ini pertanyaannya jadi X2 min X1 per dikurang ditambah 1. Nah, ini lengkap semua diborong. Adik-adik pertanyaannya, masih ingat ya kalau saya punya bentuk ini, akar-akarnya X1, X2, nanti ada 3 rumus. Ini tiga-tiganya diborong di pertanyaan ini. Ini keren banget nih soalnya ya. Jumlah, hasil kali, dengan selisih akar-akar. Ini rumusnya min B per A, ini rumusnya C per A, ini rumusnya akar diskriminan per A. Berarti yang ini akar diskriminan per A, ini hasil kali C per A, ini jumlah akar-akar min B per A, tambah 1. Atas bawah hantam kali A. Boleh? Jadi akar diskriminan per C plus B plus kaliin A. A. Diskriminannya apa? B kuadrat min 4AC. Ya. Per A tambah B tambah C. Iya, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi pertama, ada lihat ini tuh deret apa sih? Kayaknya dilihat geometri hingga, tapi nggak langsung. Oh, dipecah kelompoknya, kelompok ini dengan kelompok itu, gitu. Baru disatuin lagi, ya.
Supaya apa? Supaya rasionya tetap. Jadi rumus deret geometri itu berlaku kalau rasionya tetap, kalau enggak boleh. Ya, silakan adik-adik kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyain. Nah, kalau di persamaan kuadrat ini wajib hafal ya rumus-rumus 3 rumus ini. Karena ini sering banget ditanya di soal UTBK ya. Seperti yang nomor 1 tadi kan, akar A kali B, A-nya T X1, B-nya T X2. Nah, X1 kali X2 itu rumusnya tuh C per A ya. Oke, sip ya. Kalau sudah paham ya, Tegar, bagus. Sudah paham. Ya, masuk ke soal selanjutnya ya. Coba lagi dilihat-lihat lagi. Ada deh soal-soalnya nomor 4. Ini tentang statistika ya. Tapi pertanyaannya saya kayaknya ada ralat ya, harusnya gini. Gimana ya? Ini saya masih pakai versi yang belum diedit. Ini ya soal aslinya gini. 3B min apa itu? Min 2A ya. Ya, gitu aja lah. Pertanyaannya berapa 3B min 2A? Oke, silakan dilihat-lihat dulu soalnya apa yang harus saya lakukan. Katanya ada sekumpulan bilangan. Rata-ratanya rata-rata sama dengan 3. Jangkauannya 4. Tapi ini direkayasa, Dede. Direkayasa karena rata-ratanya mungkin terlalu kecil atau terlalu besar, maka setiap data direkayasa katanya, yaitu dikurangin A, dikurang A, lalu dibagi B, kemudian ditambah lagi dengan A, direkayasa, sehingga menghasilkan rata-rata baru dan jangkauan yang baru. Rata-rata barunya katanya 13, tuh kan jadi gede. Jangkauannya 12. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangin nilai terkecil. Nah, ini adik-adik sering banget terjadi di kehidupan nyata, real world. Sering terjadi rekayasa data statistik. Karena hasil survei tidak sesuai dengan harapan. Misalkan, banyaknya angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Wow, kebanyakan setelah survei. Karena malu sama dunia lain, maka direkayasa. Dikurangin lah, dibagilah gitu ya. Atau ditambah semua datanya. Nah, kalau terjadi rekayasa data seperti itu, rekayasanya cuma gini, tambah atau dikurang, kalau enggak dikali atau dibagi dengan sesuatu. Seperti soal ini. Nah, ingat adik-adik, kalau ditambah atau dikurangin, yang ikut berubah adalah 3M. Tapi
M di sini adalah ngomongin statistik ya, bukan mencuci tangan, memakai masker dengan apa tuh? Menjaga jarak ya. Ini mah modus. Median itu nilai tengah atau disebut kuartil kedua, maka semua keluarga besar kuartil nanti ikut berubah juga ya, Q1, Q3 berubah. Kalau salah satu kuartil berubah, kalau ditambah dikurang maka semuanya juga ikut berubah. Satu lagi min, rata-rata. Min itu rata-rata, gitu ya, pakai X bar. Tapi kalau dikali dibagi, nah ini nggak usah diapalin, pokoknya yang diapalin mah ditambah dikurang aja, yang berubah hanya ini. Yang ikut berubah. Yang ikut berubah hanya 3M. Tapi kalau dikali dibagi, semuanya ikut. Mau jangkauan, mau simpangan, mau simpangan baku, semuanya berubah. Jelas? Oke, yuk. Berarti si jangkauan si 13 ini adalah apa? Hasil rekayasa data semua bilangannya dikurangin A, maka rata-ratanya pun ikut berkurang ya. Jadi rata-rata awal dikurangin A, kemudian dibagi B, kemudian dibagi B, berarti ini ikut berubah, dibagi B, kemudian ditambah lagi A, kemudian si ini ditambah lagi dengan A. Hasilnya menjadi rata-rata baru. Jangkauan. Nah ingat, kalau jangkauan ditambah dikurang nggak pengaruh. Jadi ini bisa adik-adik coret. Dikurang ditambah. Jadi yang pengaruhnya hanya apa? Hanya dibagi aja. Berarti jangkauan lama dibagi dengan B. Gitu. Jelas ya? Oke, kita kali silang aja. Berarti 12B sama dengan 4, maka B sama dengan sepertiga. Dapat B-nya, masukin ke persamaan pertama nih. Jadi 13 sama dengan 3 dikurangin A dibagi sepertiga ditambah A. Nanti dapat A-nya. Ya. Oke, berarti ini naik jadi 9 min 3A ditambah A sama dengan 13. Berarti ini min 2A pindah ke kiri jadi plus 2A. 9 kurangin 13 minus 4. Berarti A-nya adalah minus 2. Dapat A-nya minus 2, B-nya sepertiga. Masuk pertanyaan. Pertanyaannya berapa? 3B dikurangin 2 kali A. Berarti 3 kali sepertiga dikurangin 2 kali A. A-nya minus 2. Berarti hasilnya 1 ditambah 4. Ya, jawabannya 5. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo tinggal aktifkan saja mikrofonnya atau dimasuk di kolom chatting ya kalau ada pertanyaan. Jadi ceritanya gini ya Dede, misalkan ini hasil survei ini ada nilainya T2, 4, 6, 8, 10 misalkan. Coba ini berapa rata-ratanya? Nah, kalau datanya berurut aritmatik kayak gini ya, rata-rata itu sama dengan nilai tengah sebenarnya, sama dengan median. Coba aja kalau nggak percaya tambahin. 2 tambah 4, 6, tambah 6, 12, tambah 8, 20, tambah 10, 30, dibagi banyaknya data ya. 30 bagi 5, 26. Ya. Jadi kalau berurut kayak gini, rata-ratanya itu sama dengan nilai tengahnya atau mediannya. Jangkauannya berapa? Jangkauan itu yang paling gede dikurangin paling kecil. Ya. 8 ya, itu jangkauannya. Terus direkayasa nih datanya. Dikurangin 1, semuanya dikurangin 1. Semuanya dikurang 1. Jadi 1 kurang 1, 3, kurang 1, 5, 7, kurangin 1, 9. Jadi rata-ratanya jadi berapa? Iya, nilai tengahnya ya. Ini juga berurut 5. Tuh kan, rata-ratanya asalnya 6. Karena dikurang 1 jadi ikut berubah. 6 kurangin 1.
Tapi jangkauannya coba perhatikan adik-adik. Di sini kan tadi 8 ya. Nah, sekarang jangkauannya berapa? 9 kali 1. Tetap gitu. Karena dikurang mah yang ngaruh hanya 3M tadi. Tapi kalau dikali, coba ini, misalkan ya, ini dikali 2 semua nih. 2 kali 2, 6, kali 2, 10, kali 2, 14, kali 2, 18. Berarti rata-ratanya jadi berapa? 10. Jangkauannya berapa? 18 kurangin 2, 16. Coba. Kalau dikali 2 ini ngaruh? Ngaruh. Kan kalau dikali mah semua ngaruh. Jadi 5 kali 2. Benar? Jangkauan juga ngaruh. 8 kali 2. Jelas ya, itu maksudnya ya. Nah, dari semua itu saya simpulkan yang kalau ditambah dikurang hanya 3M yang berubah, yaitu modus, median, dan min. Min itu rata-ratanya. Tapi kalau dikali dibagi semua ikut berubah. Sip. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau bisa Dede sambil nyatet ya, sambil nyatet biar benar-benar ngerti. Tuliskan. Oh, jadi matematika itu bahasanya nulis Dede. Nggak bisa Dede cuma ngeliat doang. Oh iya, oh ngerti. Pas ada ujian kayak gini lupa lagi. Kenapa? Karena tidak dituliskan. Kalau dituliskan itu pasti ada sesuatu yang diingat. Nah, kalau saya dulu waktu saya juga siswa SSC ya sama. Dulu waktu saya belajar di SSC, jadi kalau gurunya udah nerangin, saya tulis lagi, tapi saya nggak mau lihat bor, gitu. Nggak mau lihat papan tulis, nggak mau lihat whiteboardnya, nggak mau. Saya tulis lagi. Jadi pura-puranya saya ngerjain sendiri. Dan kalau berhasil berarti apa yang dijelaskan sama si guru tadi itu benar-benar udah 100% saya serap gitu. Tapi kalau ada mandek-mandek dikit, aduh ini tadi gimana ya? Tadi oh berarti lagi tidak fokus tuh. Jadi waktu guru lagi nerangin, kalian sedang tidak fokus di menit keberapanya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang matriks ya. Tapi pertanyaannya adalah tentang determinan. Saya mau review dulu sebentar tentang determinan. Kalau saya punya matriks A, ukuran 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya juga 2, ya. Maka determinan dari matriks A, det A itu simbolnya, itu sama dengan mutlak di matriks A, tapi ini bukan tanda mutlak ya, tapi ini dibacanya determinan. Nanti rumusnya adalah ini kali ini dikurang ini kali ini ya. Masih ingat ya, determinan itu berarti AD min BC. Nah, tapi ada 4 sifat, nah ini yang lagi tren di UTBK, 4 sifat tentang determinan. Ini harus hafal. Kalau nggak hafal, susah ngerjain soal ini ya, Dede. Ya.
Ya, sifat yang pertama tentang determinan, kalau adik-adik ditanya, apa determinan A inverse? Ini adik-adik nggak usah nyari A inverse, ya. Ini ternyata sama aja dengan determinan dia sendiri, determinan A-nya. Sorry, 1/, maaf. Ini sama dengan 1/, determinan dari matriks A. Yang sama itu transpose adik-adik. Determinan A transpose, transpose itu nih yang ini. Nah, ini ya, baris jadi kolom. Misalkan transpose C, min 72 asalnya ke sini, jadi ke bawah sini. Namanya transpose. Nah, ini sama aja dengan determinan matriks A-nya sendiri. Jadi transpose nggak ngaruh kalau determinanin. Sama ya, sama dengan determinan dia sendiri. Terus yang ketiga, kalau ada ditanya determinan dari bilangan, bilangan pakai huruf kecil, matriks mah huruf besar, itu sama dengan bilangan itu, si K ini, dipangkatin ukuran matriksnya. Jadi si matriks A-nya misalkan ukurannya 2 kali 2 ya, atau N kali N, maka hasilnya jadi bilangan itu dipangkatin 2, dipangkatin N, dikali determinan dari si matriks A-nya. Kayak soal ini nih, kan ditanya determinan matriks ini, ada angka min 3 nih, ininya udah 2 kali 2, pasti kan ukurannya 2 kali 2 kan, berarti hasilnya adalah min 3 dipangkatin ukuran matriksnya. Ya, nantilah kita bahas soalnya ini sifat determinannya dulu. Yang terakhir adalah determinan perkalian matriks kali matriks, itu bisa dipecah jadi determinan masing-masing. Tapi syaratnya ininya harus matriks persegi ya, N kali N. Karena yang punya determinan itu hanya matriks persegi. 2 kali 2, 3 kali 3 gitu ya. Nah, ini adalah 4 sifat tentang determinan. Ini yang lagi tren ya adik-adik di UTBK, jadi harus hafal nih rumus-rumus ini. Ayo pertanyaannya, matrik B-nya ini, C-nya ini, matrik A ukurannya ini. Oke, jika A pangkat 3 ditambah matriks B sama dengan matriks C, berarti saya butuh matrik A-nya ya, karena ditanya determinan matrik A-nya di sini. Ya, berarti saya uraikan dulu. A pangkat 3 adalah matriks C dikurangin matriks B. Berarti matriks A pangkat 3, A pangkat 3 adalah C kurangin B. C kurangin B, kurangin unsur-unsur yang seletak, min 9, 2 kurangin min 1, 3, 0 kurangin minus 3, 3, 4 kurangin 2, 2. Nah, kebayang ya kalau kamu nyari matriks A-nya, pasti berat. Berapa matriksnya kalau dipangkatin 3, hasilnya matriks ini. Ini mau 2 jam juga nggak akan dapat nih, karena A pangkat 3 itu kan artinya matriks A kali matriks A kali matriks A, gitu. Tapi untungnya yang ditanya cuma determinan. Ya udah, tempelin aja kiri determinan, kanannya juga tempelin determinan. Determinan ini ya tadi AD min BC. Sorry, ini kurungnya gini aja deh. AD min BC, berarti min 18 dikurangin 9. Nah, perkalian matriks kalimatik kalau dideterminanin itu pakai sifat yang keempat. Bisa dipecah jadi determinan masing-masing. Tuh, kan enak. Berarti determinan A-nya berapa dong? Ini hasilnya min 27 nih. Berapa kali berapa hasilnya min 27? Berarti minus 3. Benar? Oh, determinan A-nya minus 3. Belum selesai. Pertanyaannya ada determinan ini. Jadi, determinan minus 3 kali A inverse ditransposin itu sama dengan, nah pakai sifat yang ketiga. Kalau ada bilangan, nih bilangan min 3, dipangkatin ukuran matriks ini.
Kata di soal ukuran matriks A-nya 2 kali 2, ya. Pasti inverse sama transposnya juga 2 kali 2. Berarti bilangan itu dipangkatin ukuran matriksnya, jelas, dikali determinan si matriks ini. A inverse transpose. Terus kata di sifat, determinan transpose itu sama dengan determinan A. Jadi transposnya anggap nggak ada. Ini anggap nggak ada nih. Berarti sama dengan determinan si ininya aja. Nah, kata di sifat lagi, determinan A inverse itu sama dengan seperdet A. Jadi semuanya lengkap nih. Kamu kuasai satu soal ini udah lengkap semua, sifat determinan kepake semua. Sama dengan 1 per determinannya si A. Nah, determinan A-nya tadi udah tahu berapa? Min 3. Jadi 1 per min 3. Ya, jawabannya adalah minus 3. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, ayo dicatat dulu, jangan lihat lagi tulisnya, bisa nggak? Nah, oke, diketahui integral ya. Batas bawahnya min 2 sampai 6 fx dx 1. 0 sampai 6 minus 2. Jika fx sama dengan f min x, nah ini hati-hati, ini teh apa sih gitu ya. Nah, itu adalah fungsi spesial, fungsi khusus. Di matematik ada beberapa fungsi khusus yang harus kamu tahu. Yang pertama adalah fungsi ganjil. Yang kedua, fungsi genap. Yang ketiga adalah fungsi
periodik. Apa bedanya fungsi ganjil, fungsi genap, fungsi periodik? Kalau fungsi ganjil, kalau dimasukin min X ke fungsinya, itu sama dengan negatifnya si fx. Kalau fungsi genap, mau dimasukin positif, pasti sama dengan kalau dimasukin negatif. Berarti soal ini namanya fungsi apa? Fungsi genap. Kalau fungsi periodik, fx-nya itu kelipatannya. Nah, nambah dengan sesuatu. Periodik dia, nilainya sama. Oke, fungsi ganjil itu contohnya, Dede, misalkan fungsinya X pangkat ganjil aja yang gampangnya. Nah, X pangkat 3. Fungsi genap, yang paling gampang ya X kuadrat. Kalau fungsi periodik, misalkan fungsi sinus gitu, ya. Nah, itu fungsi trigonometri itu fungsi periodik semua. Apa yang menjadi istimewa fungsi-fungsi ini? Kalau ada digambarin di sumbu kartesian, sumbu X, sumbu Y, ada perbedaan gambar fungsi ganjil, fungsi genap, dengan fungsi periodik. Kalau fungsi ganjil dimasukin min dengan dimasukin plus, bedanya cuma tanda minusnya. Misalkan kalau saya dimasukin 0 nih, berarti 0 pangkat 3 kan 0 ya, berarti si kurvanya melalui ini. Kalau dimasukin X-nya 1, hasilnya 1. Sini. Tapi kalau dimasukin min 1, jadinya min 1 gitu. Nah, jadi si kurvanya melalui ini, dengan ini. Tapi harus melengkung ya. Melengkung, karena kalau yang pangkatnya 1 aja yang garis lurus. Tuh, ini adalah fungsi ganjil. Nah, kalau ditanya berapa integral dari min sampai plus, dari min 1 sampai plus 1, si fungsi ganjil tadi, itu hasilnya pasti 0. Jadi nggak usah diintegralin, pasti hasilnya 0. Kenapa 0? Ya, karena kita tahu dari min 1 sampai 1, berarti kan kita sudah ngitung luas ini kan. Nah, ingat, ngitung integral itu bisa pakai luas. Karena di bawah sumbu X nilainya negatif. Di atas sumbu X nilainya positif. Luasnya sama-sama A. Benar? Misalkan ini A. Tapi nilainya itu tuh dibacanya negatif, itu nilainya. Bukan luasnya ya. Nilainya negatif. Yang ini nilainya positif. Jadi dari min 1 sampai 1 dijumlahin itu jadi 0 gitu. Min A ditambah A. Kalau luasnya mah positif ya. Nah, tapi kalau fungsi genap, coba masukin 0, 0. Masukin 1, 1. Sini. Kalau masukin min 1 juga sama, kalau dimasukin plus, ya sama-sama 1. Jadi fungsi genap itu nanti dia bentuknya gini, simetris. Kalau ditanya dari min 1 sampai 1, berarti luas ini positif, luas positif. Nilai ini positif, nilai ini juga positif. Jadi kalau ditanya berapa integral dari min 1 sampai 1 fungsi genap, itu hasilnya sama dengan pasti 2 kali lipat. Dari min 1 sampai 0. Atau sama dengan 2 kali lipat dari 0 sampai 1. Karena bentuknya simetris. Gitu. Jelas?
Itu keistimewaan fungsi genap kayak yang ada di soal itu. Kalau fungsi periodik mah ya kita udah tahu deh ya. Periodik kayak gini. Nah, ngulang kembali di setiap 360. Jadi gambarnya berulang lagi. Set, gini lagi. Ya luas ini ya sama dengan luas ini. Luas ini sama dengan luas bawah sini. Gitu. Nilainya selalu sama yang periodiknya. Oke, berarti langsung aja bayangin ya fungsi genap itu apa tadi? Kalau dimasukin plus sama dimasukin minus, hasilnya sama. Itu namanya fungsi apa? Fungsi genap. Kalau fungsi ganjil, contohnya X pangkat 3 dimasukin plus sama dimasukin minus beda. Berarti ini fungsi apa dong? Fungsi genap. Berarti kalau fungsi genap, bayangin aja fungsi genap itu X kuadrat. Nah, yang dia minta dari min 2 sampai 2 ada di sini. Berarti ini sama aja dengan dipecah menjadi 2 kali lipat. Iya, dari min 2 sampai 0. Ngerti sampai situ? Nah, min 2 sampai 0 bisa pakai yang namanya aturan rantai. Masih ingat nggak aturan rantai di integral? Yang berantai itu loh, yang gini nih. Dari min 2 sampai 0 itu bisa ditulis dari min 2 sampai berapa ya? Terserah. Terserah, tapi si huruf ini, si angka ini harus sama dengan si angka ini gitu, sampai 0. Gitu. Ini harus sama. Nah, kita lihat di soal. Yang samanya angka 6 nih. Ah, udah ini ganti aja sama 6, berantai dia. Jadi min 2 sampai 6, 6 sampai 0. Itu sama aja seolah-olah ini dicoret nih. Dari min 2 sampai 0. Itu namanya aturan rantai. Kenapa 6? Karena di soal yang adanya angka 6. Nah, dari min 2 sampai 6 fx dx, kata di soal udah dikasih tahu berapa? 1 ditambah integral 6 sampai 0 yang ada 0 sampai 6. Kalau dibalik ini jadi minusnya gitu. Jadi kebalik jadi minusnya. Minus kurung minus 2. Jelas? Oke. Hasilnya nanti dikali apa di sini? Kali 2. Berarti 2 kali iya plus 3. Jadi jawabannya adalah 6. Silakan, itu adalah fungsi genap dengan aturan rantai ya. Ya, tolong diingetin di fungsi matematik itu ada 3 fungsi khusus, tapi untuk tingkat yang lebih tinggi nanti ada lagi fungsi khusus lainnya ya, tapi yang di tingkat SMA Adik pelajari yang ini ya, ada fungsi ganjil, kalau dimasukin min sama dimasukin plus bedanya cuma di tanda min. Kalau fungsi genap sama aja. Nah, satu lagi fungsi periodik. Fungsi periodik itu ngulang-ngulang terus ya. Bentuknya berulang. Contoh ganjil, ambil aja pangkat 3. Kalau di trigonometri mah fungsi ganjil itu cos gitu ya. Jadi kalau cos dimasukin plus sama dimasukin min sama aja. Oh, berarti fungsi genap. Itu fungsi cos. Kalau fungsi ganjilnya sinus, sinus X. Sin 30 dengan sin min 30 itu bedanya min. Kalau sin 30 setengah, sin min 30 min setengah. Berarti dia fungsi ganjil. Kalau fungsi genap itu seperti cos. Cos kalau dimasukin plus sama minus sama aja. Cos 30 dengan cos min 30 sama nilainya. Gitu.
Oke, Adik-adik, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini baru aja dibilang tadi namanya fungsi apa ini? Halo? Ini fungsi apa namanya? Iya, fungsi periodik, betul Tegar. Jadi kalau digambarin ya, kalau dimasukin 0, berarti F0 teh sama dengan F3, gitu kan nilainya. Masukin 0 jadi F3. Terus kalau dimasukin 1 atau dimasukin 3 sama dengan masukin 6. Dan demikian seterusnya. Jadi kalau digambarin dari 0, 3, periodik 6, nambah lagi 3, 9, 12, dan seterusnya. Ya, ini fungsinya bentuknya mirip. Jadi kalau dimasukin 0 kan tadi misalkan di sini ya. Nilainya F0T ini. F3 juga sama dengan F0, jadi sejajar gini. Nah, misalkan bentuknya gini. Nah, F3T sama dengan F6. Berarti nanti gambarnya gini lagi. Dan seterusnya. Kata di soal ini, jika integral dari 0 sampai 3 fungsi periodik tadi adalah L, ternyata berarti luas ini adalah L. Ini L juga dong dari 3 sampai 6. Nanti dari 6 sampai 9 L juga. Kalau ditanya dari 0 sampai 9, integralnya diganti 0 sampai 9, berarti berapa L? Ya 3L gitu. Ngerti ya? Itu fungsi periodik. Pertanyaannya adalah berapa integral 3 sampai 9 F3X? Tapi sayang sekali ini bukan Fx, ditanyanya F3X. Ya kita samain dulu ya. Ini jadiin sehuruf. Ini kan udah sehuruf nih X. Ini juga harus dijadiin sehuruf. Caranya dimisalin. Misal 3X-nya dijadiin satu huruf, sebutlah T. Ingat, kalau mau dimisalin di integral, itu batasnya juga harus diganti, Adik. Kan di sini dx nih. Berarti itu batas atas x-nya 9, batas bawah x-nya 3. Maka akan berubah menjadi t. Atas, t bawah. T atasnya berapa? Ya masukin aja ke hubungan t dengan x. Kalau x-nya 9, berarti 3 kali 9. Oh, berarti batas atasnya jadi 27. Batas bawahnya jadi 9. Berarti nanti integralnya bukan lagi dari 3 sampai 9. Tapi berubah adik-adik dia menjadi, ini saya tulis aja dulu ya. Nih, berarti integral ini ya akan sama dengan, mau diganti nih, integral bukan lagi 3 sampai 9, tapi jadi dari 9 sampai 27. Ini jadi F, ini udah diganti T gitu. Nah, dx-nya hati-hati. Dx-nya berubah juga jadi apanya dt. Caranya diferensialin kiri kanan. Diferensial 3x tempelin d, dt. Diferensial itu kata si Leibniz ya. Jadi simbol ini namanya diferensial. Itu artinya turunan dikali terhadapnya. Jadi turunan 3x 3 dikali terhadap x nurun. Ini berarti 3x. Kalau dt ya dt aja. Berarti dx yang ada di sini nanti kamu ganti menjadi dt per 3. Gitu, jelas. Berarti hasilnya jadi sepertiga kan boleh keluar ya. Kalau perkalian pembagian dari integral. Integral dari 9 sampai 27 ft dt. Ya sama aja kalau t-nya diganti x, berarti ini jadi fx dx gitu. Ininya tetap x. Kan t sama dengan x ya. Oh, berarti yang ditanya dari 9 sampai 27. Tadi dari 0 sampai 3L. Sekarang yang ditanya udah satu huruf, tapi yang ditanya 9 sampai 27. 9 sampai 27. Ini ambil 33 ya. Pakai rantai. Terus 15, 18. Saya tulis aja. Ayo kita mulai. 9 sampai berapa tadi? 9 sampai 12 kan L ya.
9 sampai 12 L, 12 sampai 15, 15 sampai 18, 18 sampai 21, 21 sampai 24, 24 sampai 27. Gitu. Jadi berapa L nih tuh? 3, 4, 6 bagi 3. Jadi jawabannya 2L. Bikin aja gini, ini nggak cukup tepatnya sampai 27 deh. Tapi lompatnya 3 gitu ya. Setiap periodik 3. Silakan, adik-adik jelas sampai sini? Ya, oke. Kalau sudah cukup jelas, ini soal terakhir. Nanti kita sambung lagi jam 11 ya. Ya, diketahui persamaan, ini sin ini sama dengan itu, sin X min Y sama dengan ini, pertanyaannya berapa cos 2X. Artinya apa ini? Nggak butuh Y-nya ya. Pertanyaannya cos 2X, kan nggak ada Y-nya nih. Ini coba-coba ada-ada. Ya, coba-coba. Kita uraikan. Masih ingat rumus sin kurung X tambah Y? Ini namanya rumus inti ya. Di trigonometri itu ada rumus inti. Nah ini, nguraikannya kayak gini harus bisa. Sin dalam kurung X tambah Y itu diuraikan menjadi gantian. Sin cos plus cos sin. Nah, berarti cos X sin Y. Kata di soal adalah 1 ditambah 1/5 cos Y. Biarin aja dulu, kemudian yang ini diuraikan jadi sin X cos Y, tapi ininya jadi minus ya. Kalau ini minus, ini juga minus. Gantian sin cos tadi, sekarang cosin. Cos sin. Sama dengan kata di soal ini, min 1 ditambah cos Y. Terus kira-kira dua persamaan ini diapain? Eliminasi. Eliminasinya ditambah atau dikurangin? Ini yang ngeganggunya angka 1 dengan min 1 nih kayaknya. Ya, saya tambahin aja. Saya tambahin. Ini nanti jadi habis. Kalau ditambahin jadi 2 kalinya ya. Sama dengan tambahin ini habis. Ini tambah ini. 5/5 tambah 1/5 berarti 6/5 kosinus Y. Oke, sama-sama ada cos-nya, coret aja. Berarti sin X-nya ketahuan. 3/5 ya, 6 bagi 2, 3/5. Sin X-nya udah ada. Pertanyaannya cos 2X. Adik-adik. Masih ingat cos 2X? Uraikan lagi pakai rumus inti. Cos 2X itu adalah cos X ditambah X. Benar? Uraiannya apa? Cos dikurang sin. Nah, sinnya udah ada nih 3/5. 3/5. Cosnya tinggal gunakan bantuan segitiga siku. Sin itu depan per miring ya. Berarti sampingnya 4. Berarti cosnya samping per miring. Berarti ini adalah 4/5. Ininya juga 4/5. Berarti hasilnya 16 dikurangin 9. 16/25 dikurangin 9/25. Berarti jawabannya iya, 7/25. Oke, begitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Jadi trigonometri rumusnya cuma 5. Sebenarnya ada rumus yang pertama identitas trigono ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Terus yang kedua rumus inti tadi, ini harus bisa menguraikan rumus penjumlahan pengurangan sin, penjumlahan pengurangan cos, penjumlahan pengurangan tangen. Nanti rumus yang ketiga sudut rangkap. Ini sudut rangkap nih. Nah, itu juga didapat dari rumus uraian tadi ya. Terus yang keempat, yang kelima rumus konversi, mengubah dari penjumlahan menjadi pengurangan, menjadi perkalian, dan perkalian menjadi penjumlahan pengurangan. Oke, istirahat dulu ya. Kita nanti sambung lagi jam 11. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes 1, 2, 3 tes. Tes 1, 2, 3. Udah pada siap belum? Halo, halo. Halo untuk Rehan Padil. Udah siap Rehan Padil? Ada Rehan Padil? Raditya Gifari, ada Raditya Gifari? Ada Pak. Oke. Gahara, ada Gahara? Gahara, Fahmi Aziz, ada Fahmi Aziz? Ada sayangnya. Oh ya, Gahara ada ya, Fahmi ada. Ada Mas ya, Pak. Ya, Tegar, udah ada Tegar? Tegar, Rehan, ada Tegar, Rehan? Tegar Wijaya, Rehan Fadil. Nurusifa udah siap Nurusifa? Iya, Pak. Oke ya, kita akan mulai lagi ya, melanjutkan yang tadi. Ya, supaya berkah pembelajarannya ya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya yang sudah standby dari tadi pagi ya, sudah bersabar ya mengikuti pembelajaran ya sebagai salah satu ikhtiar